A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitul arba'in, nawaitul uzlah, nawaitul khalwah, nawaitul itikaf, nawaitul riyadhah, nawaitul suluk, nawaitul sawm al-azim fi hadzal masjid, fi hadzal jami' ilahi anta maqsudi. Warbaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatika. Nasru minallah wa fadhun kharib. Distur ya Sayyidi madad ya Imam Rabbani madad ya Rabb madad ya awliya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Mengapa ketika kalian bersyahadat, ketika kita bersyahadat sebagai muslim, maka kita harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengapa ketika seseorang hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah maka dia belum dianggap sebagai muslim? Mengapa walaupun orang itu ribuan kali, jutaan kali, triliunan kali, biliunan kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tanpa muhammadun rasulullah, maka dia belum menjadi muslim? Mengapa demikian? Sebagaimana dalam suatu sidang pengadilan, seorang saksi atau syarat menjadi seorang saksi adalah minimal 2 orang. Dan orang itu harus hidup, bisa mendengar dan bisa melihat. Barulah kesaksian itu akan memenuhi syarat dalam suatu persidangan. Maka begitulah mengapa kita kok bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah harus disambung dengan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ditanya, kamu bersyahadat, musyahadah, syahadat itu artinya adalah bersaksi. Berarti kamu menyaksikan. Kamu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Apakah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita bilang tidak. Lalu jika kita tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti syahadat kita ini diragukan. Kenapa demikian? Lawang kamu tidak melihat Gusti Allah, kenapa kamu mengatakan bahwa kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Sedangkan saksi itu harus minimal ada 2 orang, dan orang itu harus hidup, bisa melihat, bisa mendengar. Baru kesaksiannya itu memenuhi syarat sebagai saksi untuk dalam suatu persidangan. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita supaya menjadi muslim. Allah memerintahkan pada kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah. Syahadah pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah, lalu kalimat syahadat kedua adalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, atau asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kenapa demikian? Hal ini bermaksud bahwa ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Siapa saksi saya? Saksi saya adalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saksi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis atau dalil yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidup abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini tidak membicarakan hal tersebut. Kita hanya akan membicarakan tentang syahadat. Jadi kita bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yaitu syahadat kita, saksi kita untuk bersyahadat pada Allah adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah syahadat kita ini memenuhi syarat sebagai seorang muslim. Jadi jika asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah, maka syahadat kita ini belumlah membuat kita ini menjadi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak akan menjadi muslim. Kita tahu bahwa syahadat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah Islam. Islam huruf pertama adalah alif. Alif Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sambung syahadat tersebut dengan mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah kita menjadi muslim. Muslim huruf pertama adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa ketika kita ditanya oleh orang-orang atau ditanya seseorang, kamu mengatakan syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan syahadat atau bermusyahadah itu menyaksikan, bersaksi. Tapi kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu bisa bersaksi? Lalu kita akan menjawabnya dengan mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iya, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan saksi saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka syahadat kita ini lengkap, atau syahadat kita ini, kesaksian kita ini, atau syarat kita menjadi saksi ini diterima. Kenapa demikian? Seperti halnya tadi, katanya dalam suatu pengadilan atau persidangan, saksi minimal harus ada 2 orang, dan orang itu harus melihat, harus hidup. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kita hanya bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada saksi yang lain. Makanya syahadatnya lemah, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya apa? Ya Allah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Siapa saksimu? Saksiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadilah 2 orang. Kita bersaksi kepada Allah, saksi kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ada 2 orang. Barulah saksi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Kita bersaksi bagaimana kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan kita ini hidup di akhir zaman. Kita tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kesaksian kita? Apa buktinya? Apa buktinya kita bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Apa saksi yang bisa kalian buktikan? Wahai muslim, wahai mukmin, coba kalian ceritakan kepada saya. Coba tulis di komentar, apa saksinya? Kalian bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Saksinya atau buktinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang kita lakukan hari ini, apa-apa yang kita lihat hari ini, apa-apa yang kita saksikan hari ini. Kita menyaksikan atau kita melihat orang pergi ke masjid, orang pergi ke musola untuk ngaji, untuk sholat, untuk berselawat, untuk berzikir, untuk membaca Quran. Itu adalah saksi bahwa kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ada orang berusaha untuk menjaga perilaku yang baik. Itu adalah saksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada dan membimbing kita. Kita melihat sebagaimana orang memakai turban, mungkin akan memakai jubah, mungkin memakai cincin, memakai kuf, memakai tongkat mungkin. Itu merupakan salah satu saksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah membimbing. Jadi kurang lebih seperti itu. Kesaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Kesaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa-apa atau ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Kita melihat ada orang sholat Idul Fitri, Idul Adha, orang kurban, orang shaum Ramadan, Hajjul Bait, beriman pada Allah, beriman pada para malaikat, para nabi-nabi, kitab, hari akhir, qadar dan qadar, itu semua saksi. Kita bisa melihat hari ini, itu adalah saksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika tanpa Nabi Muhammad, maka semua itu tidak akan ada. Jika tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka semua itu tidak akan kita saksikan hari ini. Makanya level kedua daripada Islam adalah iman. Iman huruf pertama adalah alif. Alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang beriman Allah sebutkan dalam Quran sebagai mukmin.
Mukmin huruf pertama huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang itu bisa mencapai iman kecuali dia harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah saksi. Itu adalah tajali atau perwujudan atau manifestasi daripada wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu level tertinggi daripada Islam adalah ihsan. Ihsan adalah karakter yang sempurna atau akhlak yang sempurna. Ihsan huruf pertama adalah huruf alif. Alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nilai, yang memberikan penilaian atas perilaku hamba-hambanya, yang memiliki keihsanan. Begitu. Yang memiliki pandangan tentang ihsan terhadap hamba-hambanya. Lalu siapa yang Allah Subhanahu wa taala pandang sebagai orang yang mencapai maqamul ihsan, orang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an orang yang mencapai maqamul ihsan atau orang yang ihsan Allah sebut sebagai muhsin. Muhsin adalah orang yang mencapai karakter yang sempurna atau akhlak yang sempurna. Muhsin huruf pertama adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kalian. Allah hanya melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya melihat perilaku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika perilaku kita kok menyerupai atau mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kita sebagaimana pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Wahai katakan, wahai Muhammad, katakan, jika mereka benar mencintai Allah, mencintaiku, ku Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan Allah berikan? Maka Allah mengatakan, yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lalu Allah akan mengatakan lagi, melanjutkan dalam ayat tersebut, kalimatnya apa? Yuhibbukumullah. Jika seseorang mengikuti kanjeng Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah. Dia akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ada para kekasihnya. Dia akan dianggap habib-habibnya Allah Subhanahu wa taala, bukan habib-habib dunia, bukan, tapi habib-habib langitan, bukan habib dunia. Bukan orang yang mengklaim habib, bukan, tapi habib yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala, atau habib yang diklaim oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka para kekasih Allah, mereka para kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para wali-wali Allah, para aulia Allah. Jadi ketika seseorang mengikuti kanjeng Nabi, maka pertama Allah akan menyayangi dia, mengasihi dia. Yuhibbukumullah, Allah akan menjadikannya kekasih. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, suatu barang siapa mengikuti suatu kaum, maka dia akan digolongkan kaum tersebut, dan sebagainya. Banyak sekali hadisnya. Lah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Lalu Allah mengatakan, yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai para kekasih. Orang-orang yang dikasih oleh orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia awan dalam pandangan manusia. Awan itu rendah maksudnya. Mungkin dia dianggap sebelah mata oleh manusia. Mungkin dia dianggap rendah oleh pandangan manusia. Tapi mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut adalah kekasih. Lalu, apa yang akan Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala mengklaim hamba tersebut sebagai kekasihnya? Dan Allah mengatakan, "Wa yaghfiru lakum dzunubakum." Jika Allah Subhanahu wa taala menganggap hamba tersebut adalah kekasihnya, atau dikasihi oleh Allah, atau disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, Allah akan memaafkannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Apapun yang dia bawa, Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya. Inilah maksud daripada mengapa kita harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita ingin sampai pada Allah, kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Jika kita ingin masuk surga, kita harus mengikuti kanjeng Nabi. Jika kita ingin makrifah, maka kita harus mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Islam, huruf pertama alif, alif adalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik keselamatan. Lalu orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pertama kali? Adalah mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau muslim. Makanya orang Islam disebut orang muslim, begitu. Lalu level di atasnya adalah ihsan. Ihsan huruf pertama adalah alif. Alif adalah Allah Subhanahu wa taala.
Lalu orang yang mencapai ihsan Allah sebut muhsin. Muhsin huruf pertama muslim, mukmin. Level pertama adalah Islam, huruf pertama alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat tersebut Allah sebutnya sebagai muslim. Muslim orang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Lalu level berikutnya adalah iman. Iman huruf pertama adalah alif, alif adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang beriman Allah sebut mukmin. Mukmin huruf pertama adalah mim, mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setelah diselamatkan sebagai muslim diselamatkan oleh Allah, lalu dia akan dimukmin, yaitu diamankan. Diselamatkan dulu baru diamankan. Diamankan itu dijaga. Makanya Allah Subhanahu wa taala memaksum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimaksum kanjeng Nabi itu oleh Gusti Allah, yaitu dijaga atau disucikan dari apa? Dari pengaruh setani. Makanya kalau kita ingin supaya bersih, kita harus mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huruf iman, huruf pertama huruf alif adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya keamanan dan orang yang Allah Subhanahu wa taala amankan siapa itu adalah mukmin. Mukmin huruf pertama adalah mim, mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu level terdiri daripada Islam adalah ihsan. Ihsan huruf pertama adalah alif, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha baik. Tuhan pemilik setiap karakter yang terbaik. Setiap karakter baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Setiap sifat yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai orang yang mencapai ihsan? Dia adalah muhsin. Muhsin huruf pertama adalah alif, muhsin huruf pertama adalah mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika seseorang itu bersyahadat, Allah selamatkan, maka dia disebut muslim, diselamatkan. Setelah dia diselamatkan, Allah jaga hamba tersebut. Makanya setelah kita bersyahadat, kita mulai belajar istiqomah beribadah, istiqomah membuat amalan supaya kita mencapai maqamul mukmin. Apa itu? Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diselamatkan baru dijaga oleh Subhanahu wa taala, diamankan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menjaga syariah dengan baik, ketika kita menjaga sunnah dengan baik, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki karakter kita, sifat-sifat kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan level iman atau level mukmin menjadi ihsan atau muhsin, yaitu apa? Ketika orang itu telah bersama Allah Subhanahu wa taala terus-menerus panjang hari melalui ibadah dan sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatinya, membersihkan pikirannya, membersihkan jiwanya, membersihkan segala sesuatu yang tidak baik pada dirinya. Sehingga dia akan menjadi muhsin. Muhsin huruf pertama adalah mim, mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya ini perilakunya itu baik sebagaimana perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai memiliki karakter yang khuluqul azim, akhlak yang agung. Agung dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan kita. Kita tidak bisa menilai kanjeng Nabi, kita tidak bisa mengukur atau memberikan suatu definisi tentang perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa, yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini pada waktu yang lain. Wa min taufiq bi habib bi hormati suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli 'ala Bismillah.